Standby. Ayo, standby. Gue agak turun dikit deh, maaf. Gimana Mbak Cici? Oke, aman ya? Aman. Siap. 3, 2, 1, baik. Halo, selamat sore pemirsa. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Suara Parlemen Petang, edisi Senin 13 Juli 2020 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan bacakan kepada Anda pada hari ini, Ayu ya. Iya, betul sekali. Nah, ini kita membahas terkait dengan tema utama kita pada hari ini. Kita akan membahas sekolah berpotensi menjadi klaster baru corona dikarenakan memang saat ini sekolah sudah ada yang diperbolehkan untuk belajar tatap muka nih, Yu. Betul sekali, per hari ini meskipun juga sekarang sudah masa PSBB transisi, ini ternyata sudah ada beberapa sekolah di zona hijau yang membolehkan pembelajaran tatap muka. Tetapi kalau kita lihat ini kan secara nasional ini angka dari kasus positif COVID-19 ini masih sangat tinggi, lebih dari 1.000. Nah, kita akan membahas pemirsa di akhir segmen apakah ini akan menjadi potensi dari klaster baru corona. Dan kita akan melihat dulu apa saja yang menjadi headline media online yang terbit pada hari ini pemirsa. Ya. Siapa yang mau baca? Gue udah di. Gue dulu deh. Yaudah. Langsung 3 ya. Oke, standby. Kita awali headline media online yang pertama dari Tempo.co. Di sini membahas Joko Chandra ke Indonesia, Mahfud MD sebut negara kecolongan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Muhammad Mahfud MD mengatakan pemerintah kecolongan saat buron perkara hak tagih Bank Bali. Joko Chandra bisa keluar masuk Indonesia tanpa tercatat di perlintasan imigrasi. Ia mengaku hanya mengetahui Joko sempat berada di tanah air dari penjelasan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam rapat di DPR RI pada 29 Juni lalu dan belum menerima laporannya secara langsung. Mahfud pun menyatakan tak mengetahui kapan persisnya Joko Chandra yang telah buron selama 11 tahun dapat masuk ke Indonesia. Pasca penelusuran, Mahfud mendapat penjelasan yang tak terduga dan menurut Mahfud, salah seorang polisi menyampaikan sudah mencoret nama Joko Chandra dalam daftar buron Interpol sejak 2014. Alasannya Kejaksaan Agung sebagai eksekutor putusan peninjauan kembali tak pernah mengajukan perpanjangan. Ya, ini kalau membicarakan mengenai kasus dari Joko Chandra, memang kita dapat melihat ada misdata di sini ya, tidak cocok dari satu kementerian dan juga kepada lembaga lainnya. Dan kita berharap semoga nantinya ini bisa diperjelas, karena bagaimanapun ini kasusnya juga cukup besar dan sudah berangsur-angsur, sudah sangat larut nih ya, sudah lebih dari 11 tahun. Ya pemirsa, kita beralih kepada berita yang kedua datang dari kumparan.com. Sekolah mulai dibuka, DPR ingatkan jangan jadi klaster baru corona. Tahun ajaran baru sekolah resmi dimulai hari ini yang ditandai dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar. Di daerah zona hijau corona, sekolah diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka dan menanggapi hal ini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta Kemendikbud melalui dinas di masing-masing daerah memantau kegiatan belajar yang sudah mulai tatap muka. Ia pun meminta kepada semua pihak baik sekolah maupun Kemendikbud, Kemenkes, dan kementerian terkait untuk mempersiapkan protokol kesehatan dari COVID-19 yang benar-benar ketat di sekolah agar tidak tercipta klaster baru. Tak hanya sekolah, orang tua juga punya peran menyiapkan anak soal protokol COVID-19 sebelum masuk sekolah. Dalam kebijakan Kemendikbud, anak dapat masuk sekolah jika orang tua mereka mengizinkan dan jika tidak, maka belajar akan tetap dilaksanakan secara jarak jauh. Ya, ini sangat dilematis sekali di mana pemerintah saat ini mencoba untuk bisa membangkitkan gairah ekonomi kembali dengan cara melakukan PSBB transisi. Namun di sisi lain sekolah juga diperlukan karena ini kan pendidikan ya. Jadi memang harus diutamakan juga dan ternyata memang masih banyak daerah yang masih zona merah. Ini jadi dilematis apakah memang harus dibuka secara tatap muka ataukah memang masih harus belajar secara online ini kan? Iya, karena mungkin di satu sisi kalau misalkan online terus ini tidak akan efektif untuk anak-anak terutama yang masih kecil seperti itu. Semoga nanti apabila memang diterapkan secara tatap muka di zona-zona yang sudah hijau dan juga kuning, semoga ini tidak menjadi klaster baru corona ya. Betul sekali. Kita beralih ke detik.com, di sini membahas arahan lengkap Jokowi soroti lonjakan kasus corona. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk bergerak cepat menyoroti kenaikan penularan virus COVID-19 di sejumlah provinsi. Ia menekankan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Presiden Republik Indonesia ini pun meminta jajarannya untuk tidak memberikan laporan semata tetapi langkah konkret di lapangan. Ia menginginkan jajarannya untuk bergerak cepat mengatasi persoalan peningkatan kasus positif COVID-19. Ada 8 provinsi yang menjadi perhatian khusus bagi Jokowi, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Selain pengawasan ketat secara nasional, ia pun meminta agar pengendalian wilayah perbatasan dan perjalanan lintas wilayah harus dikendalikan.
mengingat imported case Indonesia dari luar negeri masih cukup banyak. Ya, ini kalau misalnya kita melihat memang kalau dari grafiknya di Indonesia ini memang cenderung berbeda dengan berbagai macam negara lain di Asia. Karena kita masih naik sementara negara lain masih turun. Dan khawatirnya juga nih di Jakarta sendiri kemarin diumumkan bahwa 66% kasusnya ini tidak mempunyai gejala. Jadi bagaimanapun juga kita masih harus tetap berhati-hati, menjaga kebersihan dan yang pasti juga hindari keramaian. Harus jaga jarak ya loh ya. Betul, Karena seandainya kita diperlukan untuk keluar atau bertemu dengan orang harus menjaga jarak ya. Nanti pemirsa kita akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama di edisi Senin 13 Juli 2020. Hari ini kita akan membahas sekolah potensi baru klaster corona. Selengkapnya sesaat lagi. Tadi dulu. Udah tadi suara gue nih. Nyangkut. Kan gak lucu kalau ulang lagi dari awal, bangke. Ayo. Set. Siapa dulu? Dari dulu. Gua dulu deh boleh. Ya udah. Dari dua dulu ya. 3, 2, 1. Pemirsa, hari ini Senin 13 Juli 2020 menjadi hari pertama masuk sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah tahun ajaran 2020-2021. Tak seperti tahun ajaran sebelumnya, kali ini sekolah dilangsungkan di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada penerapan metode belajar. Skema belajar itu dilakukan berbeda-beda tergantung kemampuan fasilitas yang dimiliki sekolah dan tingkat keamanan daerah dalam masa pandemi. Sejumlah daerah mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka yang misalnya di Sukabumi, Jawa Barat. Wilayah ini mendapat izin dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk melakukan pembelajaran tatap muka karena termasuk dalam zona hijau. Sebelumnya Nadiem telah menyiapkan pidato sebanyak 2 halaman dipublikasi di laman Mendikbud dan viral pada Sabtu lalu. Dalam pidato itu ia mengajak seluruh guru untuk berinovasi melakukan perubahan kecil di dalam kelas. Ridwan Kamil menjelaskan sekolah yang dibuka pertama ialah SMA dan SMP. Setelah dievaluasi efektivitasnya barulah jenjang sekolah dasar yang dibuka. Ia menjelaskan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi hanya dilakukan selama 4-5 jam tanpa jam istirahat. Siswa diminta langsung pulang setelah waktu sekolah telah usai. Ada pula pembagian shift belajar yaitu 2-3 shift di setiap kelas. Jadwal masuk siswa pun digilir bergantian selama 1 atau 2 minggu sehingga tidak semua siswa berada bersamaan di dalam kelas. Ya, ini kalau misalkan membahas mengenai pembukaan tempat pendidikan seperti sekolah ini memang sangat dilematis sekali ya, karena bukan hanya sekolah nih, ini sekarang sudah pusat perbelanjaan, kawasan ekonomi sekarang juga sudah mulai berangsur-angsur dibuka, sementara angka dari penularan dari virus COVID-19 ini masih tinggi sekali. Yang berbahaya ini sebetulnya kalau sudah ditransformasi dari PSBB menjadi PSBB transformasi ini, yang berbahaya adalah nantinya masyarakat mulai membiasakan diri bahwa ini sudah tidak berbahaya lagi COVID. Nah, itu yang berbahaya. Ternyata kan banyak masyarakat yang reaktif terhadap virus COVID namun tidak memiliki gejala. Ini yang sangat berbahaya. Betul sekali. Jadi kita berharap juga untuk masyarakat untuk selalu update bagaimana perkembangan kasus dari COVID-19 dan jangan berpikir bahwa ini adalah normal yang seperti dahulu, tapi ini normal yang baru yang pastinya ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang juga harus disesuaikan. Betul sekali. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama ini, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Oke, mau langsung? Langsung. Aja. Oke, yuk. Standby. 2 ya? 2, yuk. Oke. 3, 2, 1. Pemirsa, masih membahas tajuk hari ini. Menurut data dari 92 daftar zona hijau COVID-19 di Indonesia yang memperbolehkan sekolah dibuka, tidak ada daerah Jawa dalam daftar tersebut. Sumatera pun menjadi daerah yang memiliki zona hijau terbanyak, disusul oleh Maluku, Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar sekolah lainnya di Pulau Jawa masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh, terutama di kota besar seperti Bandung, Jawa Barat, serta DKI Jakarta. Sebab zona di daerah tersebut belum dianggap aman oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah setempat. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta agar semua pihak termasuk orang tua untuk turut memperhatikan protokol kesehatan.
Dasko mengatakan DPR RI tidak ingin sekolah yang berada di zona hijau menjadi klaster baru kasus corona. Ia pun meminta Kemendikbud membentuk tim pemantau yang mengawasi penerapan protokol kesehatan di sekolah zona hijau. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI bidang Korekeu ini meminta kepada Kemendikbud untuk membentuk tim pemantau yang diterjunkan dari daerah di tempat berlangsungkannya kembali pembelajaran tatap muka ini. Dan memang ini sangat diperlukan koordinasi antara guru atau tenaga pendidik dan juga orang tua di rumah yang bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak sebelum berangkat sekolah bagaimana terkait berbahayanya dari COVID-19 dan bagaimana untuk bisa menangkal jangan sampai tertular ya. Yang pasti juga selain koordinasi dari sekolah dan juga orang tua ini pastinya yang harus diperhatikan adalah koordinasi dari Kementerian Kesehatan itu sendiri dengan Kementerian Kebudayaan dan juga Pendidikan pastinya, karena bagaimanapun juga nih harus sangat intens ya Dadi ya komunikasinya, bagaimana atau apa saja daerah yang sudah diperbolehkan untuk dibuka di zona hijau dan mana juga daerah yang masih harus ditutup. Dan tentunya ini juga perlu dukungan dari masyarakat terkait bagaimana pemerintah untuk bisa sukses menanggulangi dari penyebaran virus COVID-19 ini ya. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline media online dan juga tajuk utama yang sudah kami bawakan kepada Anda. Dan berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.